Halo, terima kasih sahabat Sonora telah menjadikan Sonora sebagai sahabat setianya. Hari ini kita ketemu di 16 di bulan Mei 2025 ya. Semoga kabar sahabat semuanya ini dalam keadaan sehat. Walaupun cuaca di kota Pontianak ini, kalau teman-teman bilang anak-anak Pontianak ya, ini panas berdengkang ya untuk cuacanya. Semoga apapun pekerjaannya teman-teman tetap semangat ya, walaupun juga cuaca panas di siang hari ini. Dan kita berada di program Talkshow Sonora. Kalau mungkin tadi pagi ya memang sudah saya sampaikan Sobat Sonora di program-program sebelumnya bahwa di pukul 14 atau pukul 2 siang kita ada di program Talkshow Sonora. Ini bersama teman-teman dari BPJS Kesehatan Kota Pontianak nih Sobat Sonora. Jadi untuk tema hari ini adalah tentang implementasi persyaratan JKN. Ini dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan selain kita live di FM radionya di frekuensi kami di 96,7 FM, kita juga live di akun YouTube kami nih sahabat Sonora di Sonora Pontianak. Jadi sahabat yang lagi dengerin bisa juga menonton di akun YouTube kami. Silakan buka yang lagi bermain di media sosial ya. Buka aja di YouTube Sonora Pontianak. Kemudian kita live juga di audio streaming kami. Klik aja Google, tulis sonora.id ya. Kita langsung saja sapa narasumber kita nih Sobat Sonora. Yang pertama ada Wibowo. Ini yang merupakan Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan. Assalamualaikum Mas Wibowo. Waalaikumsalam Mas Arif. Salam sehat untuk pendengar Sonora di mana saja berada. Semoga hari ini walaupun tadi kata Mas Arif cuacanya berdengkang, kita tetap sehat. Oke ya, tetap sehat ya Mas Wibowo tentunya. Baik, kita terakhir waktu itu ketemu di bulan Ramadan ya Mas ya? Iya, sekitar bulan April Mas. Maret. Bulan puasa waktu itu bulan ya? Puasa iya. Bulan puasa, baik-baik. Oke ya. Kemudian ini ada Dimas Akbar Ardinta ya. Selamat siang Mas Dimas, panggilannya Dimas ya? Iya. Assalamualaikum Mas Dimas ya. Waalaikumsalam Mas Ari. Ini merupakan koordinator frontliner ya? Iya, benar. BPJS Kesehatan Kota Pontianak juga. Kita baru pertama kali ketemu nih Mas ya? Iya, benar Mas Ari. Oke ya. Oke, tentunya sahabat Sonora di siang hari ini adalah tentang implementasi persyaratan JKN ini dalam penyelenggaraan ibadah haji nih sahabat Sonora ya. Saya ke Mas Bowo dulu. Nah, kalau Mas Bowo nih, Mas Bowo, ini boleh dijelaskan kepada sahabat Sonora ya, apa namanya? Ini kan implementasi persyaratan JKN dalam penyelenggaraan ibadah haji. Apa yang ingin disampaikan ini sebagai pembuka awal dulu nih Mas? Siap, terima kasih Mas Arif dan pendengar di mana saja berada. Mungkin sebagian besar sudah tahu istilah yang namanya JKN. Ini saya rasa sudah tidak asing lagi karena memang usia JKN ini sudah lebih dari 10 tahun. Tapi bagi yang belum dengar terkait JKN, saya sampaikan bahwa di negara kita ini punya satu jaminan kesehatan yang namanya JKN. Ini dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Kemudian BPJS Kesehatan ini sebagai badan penyelenggara ini yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengelola JKN ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Kemudian Mas Arif, kenapa sih jamaah haji ini perlu terdaftar di JKN? Nah, apalagi pada saat ini kan sedang musim haji di tahun 2025. Yeah. Nah, kalau kita ketahui bersama bahwa jamaah haji ini kan melalui proses yang cukup panjang gitu. Betul. Yang pertama ini di masa tunggu gitu. Kemudian ada masa istitaah atau masa vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan. Kemudian ada masa layak terbang atau istilahnya embarkasi, Bang. Kemudian ada masa ibadah haji di tanah suci dan kemudian balik ke tanah air.
Nah, tahap-tahapan tersebut tentunya jamaah haji ini kan perlu perlu kesehatan yang prima gitu. Kesehatan yang prima, kemudian apalagi mungkin bisa dikatakan 90% ini jemaah kita ini usianya 50 tahun ke atas. Tentunya ini sangat rawan, apalagi saat ini cuaca yang tidak menentu. Maka dari itu BPJS Kesehatan di kantor pusat kami bekerja sama dengan Dirjen Bimbingan Haji di Kementerian Agama ini berkolaborasi memastikan setiap daerah jamaah haji ini terdaftar JKN dan tentunya aktif. Dan kami sudah melakukan sosialisasi ke semua kabupaten. Kalau di kantor cabang kami ada 6 wilayah kerja kabupaten, dan kemarin terakhir kami sosialisasi pada saat bimbingan haji di Kota Pontianak. Nah, ini menjadi konsen kita di tahun ini supaya jamaah haji yang berangkat ke tanah suci ini kesehatannya terlindungi, seperti itu Mas Arif. Oke ya, memang artinya gitu ya, Mas Bowo ya, dengan adanya sistem jaminan kesehatan di Indonesia ini mulai berlaku, dalam hal ini singkatannya adalah SJSN ya, nomor Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 ya. Ini udah lama sekali berarti Mas Bowo ya. Iya, ini sudah lama. Kemudian 10 tahun kemudian di 1 Januari 2024 ini baru implementasi. Jadi ini memang perjalanan panjang. Undang-undang ini bisa diimplementasikan baru 10 tahun setelah dibentuknya gitu. Oke, baik. Oke, saya geser dari Mas Bowo, saya ke Mas Dimas ya. Kalau tadi Mas Bowo sebagai gambaran besar ya untuk di pembukaan di Talkshow Sonora. Nah, saya ke Mas Dimas. Mas Dimas, kenapa kita ini juga, mengapa penduduk itu perlu terdaftar ini sebagai JKN gitu? Serta JKN. Iya. Gini Mas Arif, yang seperti kita tahu untuk tarif biaya pelayanan kesehatan itu terus mengalami kenaikan ya setiap tahunnya, karena memang dari inflasi juga itu mempengaruhi tarif biaya, lalu ada pergeseran pola penyakit, sehingga yang kita tahu dari sekarang ini selain dari faktor usia, yang biasanya penyakit kronis itu hanya dialami oleh usia-usia lanjut, tapi sekarang juga yang muda-muda ini sekarang sudah mulai seperti diabetes, itu gara-gara pola makan ya. Lalu yang ketiga ada informasi yang asimetris, yaitu pasien tidak punya pilihan atau nilai tawar yang lemah terhadap biaya pelayanan ya, karena kita tidak tahu juga ya, untuk obat-obatan pasti kita apa yang dikata dokter itu pasti kita iyain ya gitu. Lalu yang keempat ada perkembangan ilmu teknologi kesehatan yang semakin maju, dan terakhir faktor ekonomi sosial juga, karena ya tadi pengaruh dari biaya, yang orang yang mungkin menengah ke atas kalau sudah terkena penyakit biaya mahal tentu akan berat juga untuk mengatasinya gitu Mas Arif. Ya, ini kan itu kan artinya mengapa gitu ya? Apakah memang selama ini berarti dari teman-teman BPJS ini sudah ditinjau belum? Ini kan tadi ada tarif biaya pelayanan kesehatan terus mengalami kenaikan gitu ya Mas ya. Kemudian juga di antara ada pergeseran pola penyakit dan penyakit ringan menjadi kronis ya. Artinya berarti setiap yang sudah terdaftar JKN, artinya dari teman-teman BPJS ini sudah takut ada yang ingin diperbarui gitu. Ada selalu diupdate berarti ya? Ya Mas Arif, karena BPJS sendiri ini kan adalah perlindungan gitu ya, melindungi para pesertanya gitu. Jadi sehingga peserta itu tidak perlu khawatir lagi terhadap biaya penyakit. Ya mungkin dulunya tanpa ada BPJS Kesehatan, mungkin masyarakat akan takut ya untuk berobatnya. Nah, dengan adanya BPJS Kesehatan ini, sekarang semua masyarakat yang sudah memiliki kepesertaan itu bisa mengakses layanan kesehatan ya. Yang dari data kita pun setiap tahunnya pemanfaatan pelayanan kesehatan itu terus meningkat setiap tahunnya, Mas. Oke, artinya berarti setiap tahun masyarakat selalu berpikir positif ya, berarti terus meningkat ya. Iya. Baik. Oke, saya ke Mas Bowo lagi. Tadi dari Mas Dimas, Mas Bowo, artinya di sini ada terus peningkatan gitu ya. Artinya dari masyarakat ini positif lah ya. Kemudian kenapa nih Mas Bowo, kenapa program JKN ini penting? Terutama ini udah musim haji ya, untuk teman-teman jemaah haji ini.
Iya, baik Mas Arif. Benar yang disampaikan Mas Dimas tadi bahwa JKN ini sangat penting. Salah satunya adalah tarif biaya tadi. Nah, tarif biaya ini kan kalau kita lihat di media itu biaya kesehatan itu kenaikannya 10-15% setiap tahun. Kadar itu ada skema untuk mengendalikan, yaitu jaminan kesehatan nasional yang tarifnya sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan gitu. Kemudian kenapa sih JKN ini perlu untuk jamaah haji gitu. Tadi saya sampaikan di awal bahwa jemaah haji sebagian besar adalah yang usianya 50-60 tahun bahkan lebih gitu. Betul. Nah, ini adalah sangat rentan terkait kesehatan gitu. Yang pertama tentunya ini memberikan perlindungan untuk jamaah haji sendiri dan keluarga yang ditinggalkan. Jadi kalau nggak salah ya, maaf koreksi kalau nggak salah, kalau untuk perlindungan kesehatan jamaah haji ini kan berlakunya hanya di tanah suci gitu. Betul. Nah, tadi saya sampaikan padahal jamaah haji ini kan tahapannya banyak, ada masa tunggu, kemudian masa pelunasan atau istitoah, kemudian masa embarkasi, kemudian ada lagi masa pulang setelah jamaah haji. Nah, ini kan nggak ditanggung oleh biaya haji tersebut. Nah, ini tentunya peran dari BPJS Kesehatan dari JKN ini untuk memberikan layanan melalui pelayanan di JKN ini, Mas. Kemudian yang fungsi kedua adalah tadi saya sampaikan sebelum masa tunggu, kemudian di embarkasi dan pulang. Nah, ini ketika peserta atau jamaah haji nanti memerlukan, ternyata pada masa tunggu ini memerlukan pelayanan lanjut gitu, perlu dirujuk. Nah, ini perannya dari jaminan kesehatan untuk memberikan layanan, misalnya perlu dirujuk ke rumah sakit dan lain sebagainya. Kemudian bagi jamaah haji jamaah dan pembimbing haji. Nah, ini juga sama, ketika memerlukan biaya rujukan ke fasilitas lebih lanjut, ini yang berperan adalah jaminan kesehatan nasional tersebut. Tentunya mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dari fasilitas tingkat pertama kemudian ke fasilitas tingkat lanjutan. Ya, dan yang selanjutnya fungsinya apa, Mas Arif? Jadi jamaah haji ini yang sudah terdaftar ini bisa melakukan screening riwayat kesehatan. Nah, di aplikasi mobil JK ini kan ada satu fitur yang namanya screening kesehatan. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan, nanti ketika dijawab dengan jujur, nanti akan ada kesimpulan, Mas Arif, bahwa si fulan ini risiko terhadap penyakit stroke misalnya, atau darah tinggi. Nah, ini kita bisa mengetahui, kemudian bisa melakukan tindakan awal si jamaah haji itu untuk periksa lebih lanjut. Kemudian di aplikasi mobil JKN ini juga ada riwayat pelayanan. Nah, ini yang baru, ini fitur baru. Oh, ini yang baru, iya, Mas, ya? Di fitur baru ini ada riwayat pelayanan. Jadi ketika peserta ini sudah pernah mengakses di layanan kesehatan, nanti akan terekam ini, terekam di aplikasi mobil JKN ini, diagnos penyakitnya apa, kemudian terapinya apa. Jadi ini bisa dilihat, misalnya nanti ternyata di klinik haji, di embarkasi nanti menangani pasien ini pernah mengonsumsi obat apa gitu. Ini bisa dilihat, Mas. Atau nanti di tanah suci misalnya peserta ini ternyata sakit di sana, nanti bisa dilihat riwayat penyakitnya, kemudian terapi yang telah diberikan sebelumnya di tanah air, seperti itu. Oke ya. Oke, sahabat Sonora ya. Kita selanjutnya setelah ini saya ke Mas Dimas. Mas Dimas, ini soal implementasi JKN dalam penyelenggaraan haji ya. Kita break dulu sejenak. Jadi sahabat Sonora yang ingin bertanya ini soal ini ya, tentang implementasi persyaratan JKN ini dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ini bersama BPJS Kesehatan. Langsung aja yuk ke WA juga boleh, 08 125635661, 08 125635661, atau juga langsung ke YouTube kami Sobat Sonora. Tetap bersama kami. Sonora Pontianak News.
Traffic and Music. Ada apa dengan 144?